Halo kawan, kembali bersama saya, Akang Cipluk. Sebelum kita memulai ke session berikutnya, yang di video sebelumnya saya sudah janjikan, yaitu menjoin beberapa file dari Excel file ke dalam suatu visualisasi Tableau. Untuk sebelum memulai ini, saya akan merevisi di video sebelumnya, di mana ada beberapa informasi yang tidak nampak saat saya shoot video itu. Saya akan coba menjelaskan apa yang seharusnya nampak ya. Jadi pertama kali adalah waktu membuka file dari Excel file, itu pilih dari to a file Microsoft Excel. Oke, seharusnya muncul Windows Explorer di mana ada pilihan file yang akan kita buka. Nah, dari sini saya memilih kemarin jumlah item penjualan. Lalu muncul data dari Excel file di dalam Tableau. Lalu saya membandingkan dengan data yang sebenarnya ada di Excel file. Saya masuk ke di sini ada date, item, jumlah. Saya bandingkan dengan hasil di Tableau dan hasilnya sama. Lalu di sesi saat saya mengganti warna atau color, itu pun tidak muncul small windows-nya. Jadi kurang lebih seperti ini kemarin, item, jumlah. Lalu ingin membuat warna sesuai dengan value-nya. Jadi yang kecil warnanya seperti apa value-nya sampai ke yang paling tinggi. Jadi jumlah ini kita drag di color. Lalu warnanya kita mau rubah menjadi warna sesuai yang diinginkan. Kemarin itu dari tidak begitu merah atau berbeda warnanya. Kita pilih color, edit color. Nah, ini kemarin tidak muncul. Nah, kurang lebih harusnya seperti ini penampakannya. Kita bisa pilih patternnya, warnanya seperti apa. Saya kasih contoh pakai yang sunrise. Ada beberapa juga informasi atau option yang kita bisa pilih, atau step color warnanya seperti apa, atau mau dari merah dulu ke biru bisa pakai reverse. Dan kita mau memastikan semua value itu muncul warnanya dari yang kita sudah pilih patternnya, atau kita mau setting value-nya berdasarkan dimulai atau start, diakhiri di value berapa, dan median atau di tengah-tengahnya ini di angka berapa. Itu bisa seperti itu. Kita bisa apply. Nah, harusnya seperti ini hasilnya. Kalau ini tidak berurut, sebenarnya kita bisa sort. Data source kita bisa pilih manual. Jadi ini manual, kita pilih seperti ini. Atau memang sesuai dengan kalkulasi, kita bisa pilih fieldnya yang mana ya, jumlah, ascending atau descending. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke session berikutnya. Baik, sekarang kita mulai menggabungkan dua file Excel ke dalam bentuk visualisasi Tableau. Singkat aja, pertama kita connect to a file Microsoft Excel. Di sini ada dua file, kita coba menggabungkan. Kita buka salah satu ya. Oke, ini adalah data 1, di mana isinya ada date, item, jumlah. Lalu saya akan gabungkan dengan file berikutnya. Kita tambahkan add
file Microsoft Excel, kita masukkan harga item. Oke, dia secara otomatis akan memberikan guideline seperti ini. Join inner, left, right, full outer. Kebetulan data kedua ini adalah harga dari item tersebut. Jadi saya akan pilih left join. Jadi secara keseluruhan data nomor 1 akan terjoin dengan atau VLOOKUP lah kalau di Excel file ya. Left data source yang akan kita compare, dia secara otomatis akan mencari namanya yang sama, tapi misalnya kawan-kawan berbeda penamaannya tapi datanya sama, bisa dipilih. Sebelah kiri adalah data primary-nya, data pertama. Sebelah kanan adalah data kedua sebagai secondary untuk digabungkan ke data nomor 1. Kebetulan data yang saya gunakan naming table-nya sama. Naming kolom ya, sorry, bukan table. Saya sudah pilih left, maka secara otomatis data sudah terkorelasi ya, terlookup sesuai dengan nama item, dimana kaos adalah dengan harga 150.000, kemeja 200.000, celana 400.000. Jadi dia akan nge-VLOOKUP sesuai dengan nama item. Lalu kita go to worksheet. Di sini terdapat ada dua source data, yaitu data test sama sheet 1 ya. Di dimension ini kita dikasih keterangan ada dua source data. Oke. Lalu kita bisa coba item dari data source 1 digabungkan dengan data sheet 1, yaitu data kedua. Ya. Oke, jadi data ke-1 dan kedua sudah sukses divisualisasikan di sini. Kalau kita mau mixer, kita bisa coba pakai average ya. Oke, celana di sini 400.000 atau seperti ini ya, kita munculkan sebagai table lah biar mudah. Celana 400.000, kaos 150.000, kemeja 200.000. Jadi sudah sesuai dengan yang kita lookup atau join. Sekian dari Akang Cipluk mengenai cara menggabungkan dua file ke dalam visualisasi Tableau. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe supaya Akang akan rajin gitu ya. Rajin ngupload lagi tips and tricks menggunakan Tableau. Halo kawan, kembali lagi dengan saya Kang Cipluk di sini. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menggabungkan bar chart dan shape. Oke, tidak usah basa-basi, mari kita mulai. Oke, saya akan menggunakan data yang dari session kemarin, yaitu data penjualan. Kurang lebih seperti ini ya, jumlah item penjualan. Oke, kita buka. Data sudah terupload di Tableau. Kita go to worksheet. Kita bikin bar chart terlebih dahulu. Oke, kita bikin bar chartnya. Ingat, setting otomatis kita rubah ke bar agar tidak berubah saat saya akan menambahkan shape. Triknya mudah sekali, yaitu kita coba bikin manipulasi aksis dengan jumlah yang sama, maksudnya measurement yang sama. Di sini sudah ada dua chart, yang satu kita biarkan tetap bar chart, yang satu kita rubah jadi shape. Oke,
Kita rubah menjadi save. Oke, di sini sudah ada penampakannya, tapi dia belum ada dimensi atau measure yang akan di translate sebagai save. Maka saya akan coba pindahkan item ke save, dimana idenya adalah shape-nya celana akan bergambar celana, kaos bergambar kaos, dan kemeja. Kurang lebih seperti itu ya. Seperti ini dia akan secara otomatis memberikan shape seperti ini, ada lingkaran, kotak, dan tanda plus. Sebelum kita rubah, pastikan kawan-kawan sudah mempunyai picture-nya terlebih dahulu, bisa mendesain sendiri atau googling mencari image yang kita inginkan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan ada 3 item data picture. Lalu kita pindahkan terlebih dahulu ke direktorinya punya si Tableau. Jadi kita bisa cari, kita copy dulu ini, copy, dia tersimpan di dokumen, di My Tableau repository, dan ada di save. Agar kita mudah mencarinya nanti di Tableau, kita bisa bikin directory sendiri ya. Kita namakan test lah ya. Oke, kita pindahkan di sini. Lalu kita coba rubah. Caranya bisa diklik 2 kali di sini, atau bisa di boxnya save, diklik. Terus jangan lupa reload karena kita baru mindahin. Lalu kita cari. Oke, ini ada dia. Nah, sudah ada gambarnya. Maka kita manual pindahkan satu persatu. Klik di celana, klik kaos, di picture kaos, kemeja di picture kemeja. Oke, kita apply. Oke. Sekarang shape sudah berubah sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Lalu kita akan coba gabungkan. Caranya mudah. Klik kanan di aksis secondary chart. Kita klik dual axis. Jangan lupa disinkronkan datanya agar sama aksis kiri dan kanan. Seperti ini. Oke, hasilnya kita sudah bisa lihat. Lalu kita bisa hidden biar tidak terlalu banyak informasi aksis ya. Bisa seperti ini. Kalau kita mau perbesar biar lebih enak dilihat, kurang lebih seperti ini. Dan shape ini bisa kita resize sesuai limitasi yang ada di Excel, di Tableau-nya ya. Sorry, kenapa ingat sama Excel ya? Oke, jangan lupa di menu yang save ya. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau tambahkan informasi label juga bisa seperti ini. Kita pindahkan di bawah. Oke, kita rubah ukuran font size-nya biar terlihat, kasih bold. Walah, bar chart dan shape sudah menjadi satu. Menjadi satu. Oke, sekian tip and tricks dari Akang Cipluk. Semoga membantu kawan-kawan semuanya. Jangan lupa like and subscribe. Salam. Halo kawan-kawan yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya, Akang Cipluk. Oke, hari ini, bukan hari ini kali ya. Session kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat heat map menggunakan Tableau. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita memulai, kita harus pastikan kawan-kawan itu sudah memiliki file data yang akan dibikin heatmapnya dan juga library longitude latitude. Untuk kali ini saya akan memberikan contoh longitude latitude dari kota-kota besar ya. Oke.
eh, pertama kita buka datanya dulu. Datanya harus ada label kotanya. Itu sangat penting karena akan dikorelasikan ke dalam library longlatnya. Oke, contohnya ini jumlah item penjualan yang sudah saya buat untuk pembelajaran kali ini. Oke. Kurang lebih maksud saya adalah seperti ini. Jadi datanya itu udah ada informasi kotanya dan informasi yang akan dibuat heatmapnya. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada data penjualan, tanggal, item, dan kota, di mana nanti heatmapnya itu berdasarkan jumlah dari penjualan. Oke. Setelah itu kita harus join dengan longitude latitude-nya, yaitu library yang kita sudah punya tentunya. Kita tambahkan, masih dalam bentuk Excel file. Ini datanya sudah saya siapkan. Oke. Lalu akan ada penampakan seperti ini. Waduh, penampakan seperti explore. Tableau akan meminta bentuknya seperti apa joinnya. Karena saya punya primary, saya akan gunakan left join untuk menghindari duplikat data ya. Saya pilih kota, library-nya di sini place name. Place name ini nama kota. Jadi nama kotanya harus identik namanya sama. Kalau tidak sama, tidak akan bisa teridentifikasi longitude latitude-nya, sehingga tidak bisa dibuat mapnya ya. Lalu saya pilih left untuk menghindari duplikat. Lalu saya go to worksheet. Oke. Jadi di sini udah ada data dimension dari data penjualan dan library-nya, longitude latitude, dan juga measurement-nya untuk penjualan, dan longitude latitude dimensinya itu akan masuk di measure. Oke, caranya mudah, yaitu kita tempatkan longitude di column dalam bentuk average, lalu latitude di row. Dia akan secara otomatis muncul visualisasi dalam map. Jadi ini karena belum saya masukkan informasi kota, dia akan mengaverage dalam satu agregasi value, ada satu titik di sini. Jadi hasilnya di average semua gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan kota dari data penjualan. Nah, jadi dari data itu terdapat poin-poin, ya ini poin ya, pointer-pointer lah ya, biar lebih mudah. Dalam bentuk lingkaran. Jadi datanya itu saya tidak semua kota di Indonesia ya, sebagai sampel doang. Lalu saya put untuk heatmapnya ya, berarti value ya, value penjumlahan. Saya summing, lalu saya rubah sebagai color. Oke. Setelah itu kita rubah dari automatic marknya menjadi density, yaitu kepadatan. Jadi nilai yang lebih tinggi akan terlihat lebih besar atau lebih tajam warnanya, dan yang lebih rendah akan lebih pudar atau kita bilang heatmap ya. Oke. Bentuknya seperti ini. Jadi kita lihat Bandung penjualan sekitar 2000 akan lebih tinggi dibandingkan dari Banda Aceh yang 107. Jadi ini udah bekerja sesuai yang kita inginkan. Lalu kita coba ganti warna ya, untuk biar lebih terlihat lebih baik ya. Jadi teman-teman bisa ganti warnanya. Saya biasa pakai temperature diverging untuk heatmap. Jadi terlihat yang lebih merah itu lebih banyak dari angka penjualannya atau datanya lebih besar atau lebih padat. Oke, kita bisa
agak besarkan ukurannya, oke, biar lebih terlihat ya. Terus bisa kita atur transparannya ya. Jadi itu kita coba setting intensity itu ketajaman warna, jadi lebih besar. Kalau opacity ini lebih ke transparan ya. Nih, semakin rendah dia akan semakin transparan terhadap display backgroundnya. Oke, saya cukup put di angka 70. Nah, biasanya saya lebih suka background dari map ini berwarna dark. Jadi kita bisa rubah mapnya ini backgroundnya ke dark, yaitu dengan memilih map. Kita pilih layer map layer. Di sini ada style dari mapnya yang sudah disediakan oleh Tableau. Ada light, normal, dark, street, outdoor, satellite. Itu kita bisa pilih sesuai dengan kawan-kawan, kebutuhan kawan-kawan ya. Saya pilih dark. Kenapa dark? Karena warnanya dari heatmap ini akan terlihat lebih mencolok lah ya, lebih tajam. Jadi visualisasi lebih eye catching kita bilang ya. Oke. Setelah ini kita bisa put label. Kita bisa put label, misalnya kita memunculkan nama kotanya, kita tinggal drag di sini, lalu kita put sebagai teks label. Udah ada namanya ya, kotanya, dan ini Jakarta tidak terlihat. Kita bisa setting di sini, kita put allow overlap map ya, jadi dia akan tetap tertampil di visualisasi meskipun agak bertumpuk. Oke, di sini kita sudah sebenarnya sampai sini sudah selesai. Cuman saya akan share sedikit tambahan ya, tips ya, agar dia lebih interaktif. Jadi kita bisa put tanggal di filter. Kita bikin sebagai day. Oke, kita pilih semuanya. Oke. Lalu kita tambahkan filter di sini. Oke, tanggal, atau kita bisa rubah di page, jadi kita bisa slide, pilih ini untuk berubah. Ya, jadi terlihat ada perubahan dari tanggal 20 ke tanggal 21. Seperti apa perubahannya, atau kita bisa lebih interaktif lagi. Kita put loop playback. Di sini ada icon bentuknya stop, play atau reverse, mundur ya. Ini frekuensinya slow, medium, normal, dan fast. Saya bisa pilih yang fast. Dia akan secara looping bergerak dari tanggal 20 ke tanggal 21. Nah, kurang lebih seperti ini. Wah, ini terlalu cepat, kita bisa setting juga ke normal. Kurang lebih seperti ini. Oke. Dan kita juga bisa tambahkan informasi, misalnya dari jumlah penjualannya seperti apa. Dia akan juga ikut berubah informasinya sesuai dengan tanggalnya. Gitu. Kita juga bisa nambahin juga loh dengan selisih antara data sebelum ya, tanggal sebelumnya tanggal 20 atau tanggal 21 seperti apa, yaitu dengan membuat kalkulasi. Kita bisa bikin create calculation. Kita kasih nama selisih ya. Ini tipsnya, karena kita akan membuat selisih dari data terakhir dengan data sebelumnya. Jadi kita pakai condition if less, kurang lebih seperti ini, sama dengan 0.
then sum value, penjualan. Oke, dikurang, kita pakai lookup, condition lookup. Mungkin di session berikutnya akan saya jelaskan beberapa condition yang bisa dipakai di Tableau ya. Sini kita sum penjualan, kita compare-nya hari sebelumnya yaitu -1. Kelas beli ini saya lupa put n di sini ya. Jadi di sini ada informasi calculation valid. Jadi kita bisa apply atau oke. Lalu kita bisa masukkan di sini untuk tambahkan labelnya, informasinya kita rubah jadi teks. Jangan lupa selisihnya itu kita compute berdasarkan tanggal. Oke. Kita play. Ya, di sini kita lihat kayak Medan di tanggal 21 dia -11. Banda Aceh warnanya semakin tajam, makin kelihatan lebih hijau karena dia penjualannya naik di tanggal 21, 27 dan yang lainnya seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan informasi seperti yang apa ya, maksudnya apa yang dibutuhkan sama kawan-kawan. Oke, kurang lebih seperti ini sharing untuk session kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Salam. Halo kawan subscriber setia. Saya Kang Cipluk akan menemani kawan-kawan pada video singkat ini. Semoga kawan-kawan semua dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat. Pada kesempatan ini Akang akan sharing membuat map visualisasi Tableau berdasarkan border, di mana pada video sebelumnya Akang sudah sharing berdasarkan spot heat map. Mari kita mulai session ini. Perlu diketahui teman-teman harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Bisa based on area cluster, city, atau based on country ya, negara. Untuk session kali ini sampelnya kita akan mencoba berdasarkan negara. Oke, kita open dulu datanya. Oke, untuk sampel data kali ini saya menggunakan data penjualan. Ini hanya sampel berdasarkan negara, 3 negara yaitu Malaysia, Indonesia, Singapura. Oke. Lalu setelah itu kita tambahkan untuk library bordernya. Ini kita gunakan special file. Ini khusus untuk file map. Kita open pakai special file. Oke. Di sini Akang sudah menyiapkan ya datanya, ada based on shape, file, dan GeoJSON. Tapi kalau kawan-kawan memiliki data border yang sudah diimport dari Mapinfo juga bisa digunakan di Tableau ini. Oke, mari kita buka. Oke. Di sini kita harus memapping join antara kedua file tersebut. Oke, kita pakai country untuk data source dan library-nya. Di sini ada country base text English. Jadi kita coba mappingkan. Oke. Nah, sudah terquery dengan baik ya. Termapping sudah baik. Lalu kita akan go to worksheet untuk membuat mapnya. Oke, di sini seperti biasa ada dimension dan measure data yang sudah kita mapping tadi ya. Oke. Pertama kita put geometri di box mark ya. Secara otomatis Tableau akan membuat border sesuai library yang kita punya dan
setelah diproses left join dengan source data, yaitu untuk sampel kali ini menggunakan 3 negara. Oke. Karena ya belum saya put country-nya, maka kalau kita put pointer di sini akan terselect semuanya ya areanya. Artinya border sudah sukses termapping lah di map. Oke, kita put country-nya. Oke. Jadi di sini kalau kita put pointer udah terpisah antara ketiga negara tersebut ya. Di sini ada Singapura kecil di sini, di Malaysia, dan ini Indonesia. Oke. Kalau kita pengen lihat based on warna juga kita bisa put di sini, kita ganti saja warna. Oke. Ini Malaysia warna oranye, Indonesia berwarna biru, dan Singapura berwarna merah. Oke. Seperti ini. Kita kembalikan lagi ke detail sebagai pemisah border. Oke, kita put penjualan di box mark dan ganti menjadi color. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa menggabungkan kedua data berdasarkan mapping polygon atau area basis ya. Oke, kita bisa put ganti colornya seperti biasa. Di sini ada patternnya, kita rubah seperti ini bisa. Kita rubah mapnya juga bisa pakai map layer, kita bisa pilih kurang lebih seperti ini. Dan colornya kita bisa bikin transparan juga seperti ini. Oke, sekian session kali ini untuk membuat visualisasi map berdasarkan border area. Jangan lupa like, subscribe supaya Akang semangat mengupload tip and tricks dari video ini. Salam. Halo kawan setia channel ini. Saya Akang Cipluk akan menemani kawan-kawan semua. Pada kesempatan ini Akang akan membahas bagaimana cara mengakses data dari database ke dalam visualisasi Tableau. Sebelum memulai, Akang selalu mendoakan kawan-kawan dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat. Sedikit informasi untuk step pertama. Kawan-kawan harus setting konektornya terlebih dahulu, seperti yang akan Akang tampilkan di sini ya. Oke, perlu diketahui kawan-kawan bahwa Tableau untuk akses ke database membutuhkan konektor, dan Tableau sudah menyediakan drivernya, jadi kawan-kawan tinggal download. Nanti linknya akan Akang share di description ya. Kurang lebih seperti ini, nanti tinggal dipilih database apa yang digunakan oleh kawan-kawan. Untuk kesempatan ini Akang akan menggunakan MariaDB untuk sebagai sharing knowledge session kali ini. Oke. Oke, kita mulai. Session kemarin kita sudah share menggunakan data dari Microsoft Excel to file, maka kita akan mencoba connect ke database yang sudah kita persiapkan. Kita bisa menggunakan local server, contohnya seperti SAMPP, atau kawan-kawan memiliki server lainnya ya. Oke, caranya mudah. Kebetulan akan menggunakan SMPP, databasenya menggunakan MariaDB. Kita pilih MariaDB, lalu kita coba setting servernya localhost karena akan menggunakan localhost. Lalu
put portnya sesuai setting yang di database, put username dan password, lalu kita sign in. Nah, berarti dengan tampilan seperti ini kita sudah sukses akses ke database ya. Step kedua, kawan-kawan harus mempersiapkan datanya terlebih dahulu di database-nya ya, di insert database. Jadi kurang lebih seperti inilah. Kalau saya kan menggunakan SMPP, jadi bisa kita panggil di sini localhost phpMyAdmin. Nah, ini untuk tesnya, nama tabelnya Tableau. Kita lihat buka datanya cuman ada 2, yaitu baju dan celana. Oke, kita kembali ke tampilan Tableau. Kita select database-nya, maka muncul semua tabel yang ada di dalam server database kita ya. Kita pilih Tableau. Oke. Proses query. Kurang lebih seperti ini ya. Kita put sini update. Kita ada setting update sekarang atau automatically update. Jadi jika kawan-kawan tidak perlu manual untuk update datanya, cukup dengan setting otomatis. Setiap data yang masuk ke database akan muncul di tablunya ya kawan-kawan. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Berarti kita sudah sukses menghubungkan database ke dalam Tableau. Oke. Sekian sharing tips and tricks penggunaan Tableau. Semoga dapat membantu kawan-kawan semua. Jangan lupa like and subscribe, dan kawan-kawan bisa meninggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan. Insya Allah Akang bisa membantu. Salam dari saya, Akang Cipluk. Halo kawan setia channel ini. Masih bersama saya, Akang Cipluk. Akan menemani kawan-kawan semua dalam berbagi tip and trik seputar penggunaan Tableau. Semoga kawan-kawan selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat. Topik kali ini Akang akan sharing bagaimana membuat dashboard. Dashboard ini tersusun dari beberapa worksheet yang sebelumnya Akang sudah sharing di channel ini. Langkah pertama, kita persiapkan worksheetnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kawan-kawan yang jika ingin tahu dan belum menonton cara buat worksheet ini, chart seperti ini, bisa dilihat di session Akang sebelumnya ya. Oke, ada 2 worksheet, yaitu penjualan dan map. Lalu kita pilih new dashboard. Kita memulai mendesainnya. Pastikan size dari resolusi sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada fix, artinya tidak berubah secara size, otomatis mengikuti dari semua resolusi dari masing-masing PC atau laptop atau layar kawan-kawan, atau kita put range. Di sini Akang akan mencoba membuat dengan fix size ya. Oke. Lalu kawan-kawan jika ingin memberikan suasana atau lebih interaktif ya, bisa put background untuk dashboardnya. Akang akan put picture, kita put image, dan frame-nya yaitu tiled, artinya tidak berubah, tidak floating ya. Untuk kita pilih, Akang sudah persiapkan backgroundnya. Kawan-kawan bisa desain sendiri atau googling, dan pastikan resolutionnya sesuai dengan yang di minimal di atas dari size resolusi yang kawan-kawan persiapkan. Oke, jangan lupa kita put fit image agar terlihat semua, dan center. Oke, kita apply kurang lebih seperti ini. Agar kita full frame-nya, layoutnya kita rubah, jadikan 0 semuanya. Oke, dan untuk yang layarnya juga masih ada putih-putih, kita bisa put kosong. Oke,
Di sini kita sudah lihat bahwa tampilan background sudah full size. Mari kita masukkan dari worksheetnya. Oke, kita put floating. Oke, jadi floating kita lebih fleksibel memposisikan dari chartnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Terus kita bisa put image. Biar tampilannya sedikit eye catching ya, kita bisa put PNG, picture, apply. Oke, put di sebelah sini. Oke, lalu kita put mapnya untuk yang kedua. Oke. Ya. Ini kita put sini. Kalau kita hanya mau menampilkan dari filter map ini, kita bisa custom di sini, klik kanan. Kita bisa hide, kita hanya butuh playnya misalnya. Oke, kita hilangkan, kita tidak butuh titlenya, kita bisa hide, kurang lebih seperti ini. History, show history kita tidak perlu, kita bisa hide. Oke, kita tes running atau tidak. Oke, jalan. Oke, lalu kita bisa put image juga untuk icon mapnya seperti ini ya kawan-kawan. Kita bisa resize, kita put di sini. Oke, kalau untuk title kita bisa put text kurang lebih seperti ini. Misalnya kita ketik sample dashboard, kita posisikan di tengah. Mungkin font size nya agak lebih besar, warnanya akan lebih mencolok karena backgroundnya itu dark, jadi kita bisa lebih terang pakai warnanya, pilih warna yang lebih terang. Lalu font size kita bisa setting juga, pilih yang sesuai dengan selera kawan-kawan tentunya. Oke, kita put di sini. Saya mau masukkan logo saya, bisa di sini masukkan. Sangat mudah bukan? Oke, dimana saya simpan? Di sini ya. Oke, apply, center. Oke, selesai. Dengan mudah kita bisa membuat dashboard setelah worksheet kita sudah bikin semuanya ya. Kurang lebih sama seperti ini kan. Kita bisa preview dan kita play. Ya, selesai pembuatan dashboard dalam Tableau. Langkah terakhir bisa jika kawan ingin diupload dashboardnya secara online atau Tableau server, dan ini juga bisa kawan-kawan hanya simpan dan share dalam bentuk TWBX files. Jadi filenya bisa di-share ke teman-teman yang lain untuk bisa dibuka dalam Tableau Reader ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini penampilan dashboardnya. Kawan-kawan bisa mengisi di kolom komentar jika ada pertanyaan. Sekian sharing tips and tricks penggunaan Tableau. Semoga dapat membantu kawan-kawan semua. Salam dari saya, Akang Cipluk. Hello kawan setia channel ini. Masih bersama saya, Akang Cipluk, akan menemani kawan-kawan semua dalam berbagi tips and tricks seputar penggunaan Tableau. Semoga kawan-kawan selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat. Topik kali ini akan sharing bagaimana menggunakan filtering interaktif dan membuat sebuah snapshot dengan bentuk save. Oke, mari kita mulai.
Oke, sebelumnya kepada kawan-kawan yang belum tahu cara membuat dashboard ini, bisa melihat dari list video yang saya sudah share sebelumnya. Jadi ini adalah kelanjutan dari session-session yang saya sudah share ya. Nah, untuk yang pertama adalah saat ini saya akan share cara memfilter interaktif ya. Caranya mudah, kita bisa lihat di sini di map bahwa data heatmap ini terbagi dalam berbagai kota-kota besar di Indonesia ya. Jadi kita ingin mencoba, jika kita klik di salah satu kota ini, maka chart yang di sebelah kiri ya, chart penjualan akan mengikuti sesuai dengan status kota tersebut. Oke, pertama kita klik di map, nanti akan muncul seperti ini ya. Di sebelah kanan atas itu ada remove from dashboard. Ini kita bisa ke sheet pembentukan dari pembuatan dari map ini, dan di terakhir kita bisa use as filter. Jadi yang kita akan gunakan adalah icon ini, use as filter. Kita klik. Setelah kita klik, akan berwarna putih seperti ini ya, full di iconnya, sebelumnya transparan. Kita bisa cek di kiri atas, ini ada dashboard. Kita pilih action. Nah, yang kita sudah klik akan muncul di sini sebagai list filter untuk action. Di sini ada name-nya. Ini kita name, bisa kita rename juga sebenarnya. Apa namanya, akan aktif bila di select, atau ada 3 pilihan kalau kita nanti kita lihat ya. Lalu source dari datanya itu sendiri, yaitu dashboard 1 dalam kurung map. Dan field yang difilter itu all. Jadi kita bisa edit, kita bisa kasih ganti nama. Ini, lalu kita lihat di sini ada sort sheet dari dashboard 1, yaitu map, source-nya sebagai map, lalu akan ngehit target sheet-nya itu ada 2, yaitu mapnya itu sendiri dan penjualan, dimana nanti bar chart dari yang penjualan ini akan mengikuti filter yang di dalam map. Lalu di sini bisa run actionnya itu bisa hover, select, atau by menu. Kita pilih by select. Lalu kalau kita mau clear, dia akan statusnya kembali ke awal, atau akan meninggalkan the latest. Kita filter, misalnya terakhir adalah kita filter Bandung. Saat kita clear, maka si chart akan tetap di Bandung. Jadi kita akan show all value. Jadi saat di clear kembali ke nasional. Lalu target filter juga kita bisa edit. Kita bisa select, add sesuai dengan yang kita mau filter ya. Di sini kita by kota ya, atau city. Targetnya juga kita harus sesuai. Oke. Kita sudah pilih. Lalu kita coba. Kita klik Banda Aceh. Nah, chart sudah mengikuti sesuai dengan Banda Aceh. Medan ya, udah sesuai. Dia akan berubah sesuai dengan kita pilih kotanya. Nanti kita bisa tambahkan keterangan bahwa ini penjualan ini ngikutin dari kotanya. Kita bisa go to sheet. Kita tambahkan ganti judulnya, jangan sheet name, tetapi sesuai kotanya. Atau kita bilang di sini tambahkan yang penjualan dari
Ini putih karena backgroundnya hitam ya. Kita apply, lalu kita kembali ke dashboard. Oke, ininya tidak sesuai, kita bisa pindah di sini ya. Jadi ini Jogja, kita pindah ke Bandung, maka penjualan dari Bandung. Palembang, penjualan dari Palembang. Jadi ini sudah interaktif ya. Jadi sudah sukses lah kita memfilter sesuai dengan filter yang di map ini. Oke, kita next akan ke section kedua, yaitu membuat shape snapshot menggunakan shape. Jadi misalnya ini kan ada dua data, yaitu tanggal 21 dan tanggal 20. Jadi status di tanggal 21 akan melihat komparasi antara 21 dengan tanggal 20 dengan menggunakan shape. Jadi kita bisa pasang arrow. Kalau increase dia akan ke atas arrow-nya atau panahnya. Kalau degrade dia akan ke bawah, ataupun maintain atau tetap dia akan ke panah ke arah kanan. Mari kita lanjut ke section kedua. Oke, pertama untuk kita membuat sebuah snapshot shape, kita buka dulu worksheet baru. Oke, sheet 3 kita kasih nama shape. Ya. Oke, pertama kita pilih sesuai source yang sama tentunya, atau ada linknya. Misalnya link dari kota, maka di source filter yang di map atau yang di chart harus sesuai supaya kita bisa align. Oke, kita mulai masukkan measurementnya dulu. Oke, di sini measurement, kita bentuknya teks. Nah, oke. Nah, ini teks, tapi ini terdiri dari summing dari semua tanggal. Ya, kurang lebih seperti ini. Maka kita akan merubah dari bentuk ini ke bentuk save ya, seperti ini ya, 20 dan tanggal 21. Dan untuk membuat snapshot save, kita harus membuat satu value, yaitu the latest data yang ada. Triks dari saya seperti ini. Jadi saya membuat sebuah condition if less 0, berarti ini yang terakhir, data terakhir yang ada di source data tersebut, maka then dia akan mensumming. Nah, maka data yang di tanggal 20 akan hilang. Jadi tidak perlu di-exclude karena kita butuh untuk mengkalkulasi komparasinya. Oke. Supaya menjadi satu aja, yaitu the latest tanggal ya, the latest date. Kita bisa filter non null value. Jadi yang null kita tidak perlu tunjukkan. Oke, kita apply. Sudah satu value. Oke. Lalu kedua, tentu kita membuat sebuah kalkulasi biar terlihat ya. Kita create kalkulasi field komparasi. Comparison. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita bisa ambil ini the latest data, nanti akan di compare dengan previous date seperti ini. Nanti kita kurangi dengan previous, kita bisa menggunakan condition lookup sum penjualan, tentunya -1 karena di hari sebelumnya ya.
Ini sudah valid, kita bisa apply. Oke, kita bisa muncul di sini, munculkan datanya. Oke, jadi tanggal 21 dikurang di penjualan tanggal 20, itu kurang lebih selisihnya 575. Lalu kita tambahkan lagi untuk save-nya, yaitu status ya. Kita bilang status field-nya, kita ambil di comparison. Jadi kita kasih condition if comparison itu minus, yaitu di bawah 0, kita anggap dia sebagai turun ya penjualan. Else if, untuk condition kedua, yaitu jika comparison itu di atas atau positif ya, di atas 0, then naik. Else berarti selain itu artinya sama, kita bilang tetap. Oke. Sorry. Lalu kita masuk di sini, kita cek dulu ya. Oke, naik karena dia bernilai positif. Nah, untuk tooltips kita bisa juga rubah selisih penjualan selisih dan status. Oke. Lalu jika kita ingin merubah ke save, kita rubah. Di sini ada save. Oke, kita rubah save-nya itu based on status ya. Nah, di sini kalau naik kita bisa rubah bentuk dari save-nya. Kita bisa pilih yang sudah ada atau kita ingin mencari bentuk save yang lain, itu tinggal kita add nanti, dan itu udah saya share di session sebelumnya. Jadi kalau naik tanda panah ke atas, kalau kita mau tambahkan warna juga bisa sesuai dengan status ya. Jadi kalau naik kita anggap sebagai hijau ya. Oke, seperti ini. Nah, ini tanggalnya kita tidak perlu tampilkan, kita bisa hide. Lalu ini biar ini kita lihat jelas. Nah, ini dia bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita bisa tambahkan manual ya untuk informasinya. Ini current, ini delta atau selisih ya, delta. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti kita bisa tambahkan juga sesuai itemnya ya, bisa ke bawah atau bisa ke atas, kurang lebih seperti ini. Oke, sebentar. Ini oke, lihatnya kita itu kalau turun berarti ke bawah. Kita setting warnanya menjadi merah karena dia turun ya. Oke, kita coba tampilkan. Sorry, ini compute-nya based on tanggal saja karena kita penambahan dimension, jadi dia akan mengikuti sesuai dengan dimension kolom. Jadi kita harus
setting untuk filternya. Tidak lupa ini juga kita compute using tanggal supaya dia valid ya, tidak hanya ke item saja. Oke, hasilnya sudah terlihat di sini. Ini juga status harus based on tanggal semuanya. Oke, kurang lebih seperti ini. Item ini kita hide supaya kelihatan saja seperti itu. Oke, untuk biar tampilan lebih baik kita nggak perlu ada garisnya ya, atau warna backgroundnya kita remove, kita hilangkan semua garis-garis pembatasnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru kita munculkan di dashboardnya. Oke, floating jangan lupa supaya lebih fleksibel untuk penempatan posisinya ya. Ini legendnya kita bisa munculkan atau tidak, tapi ini kita remove aja dulu ya. Oke, kita rapihkan dulu. Titelnya kita hide. Untuk warnanya kita bisa rubah, fontnya, colornya kita rubah ya. Kita rubah fontnya jadi putih karena backgroundnya itu gelap. Oke, titlenya saya belum. Oke, titlenya item, format, oke, putih. Kurang lebih seperti ini. Jadi bisa kita lihat statusnya seperti ini untuk dari dashboard ini. Lalu kita bisa tambahkan di filternya. Coba kita cek dulu, karena biasanya secara otomatis Tableau akan menambahkan ke filternya ya, filter yang kita sudah setting sebelumnya. Oke, sudah. Mari kita coba tes. Oke, jadi udah berubah statusnya mengikuti filter yang sudah kita config di map chart ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Snapshot save yang sudah dirubah, jadi ada info kondisinya, celana penjualannya naik, currentnya sekarang 48 yaitu deltanya 29, dan kaos seperti ini, currentnya 64 dan turun sekitar 13 minus 13 sesuai dengan filter yang berada di map ini. Oke, sekian dari Akang Cipluk sharing tip and tricks penggunaan Tableau. Jangan lupa like and subscribe, dan kawan-kawan bisa meninggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan. Insya Allah Akang akan bisa membantu. Salam dari saya, Akang Cipluk.